Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, melanjutkan risalah Aswaja. Ya, ini masih pasal kedua. Ya, sebelumnya tentang pengertian bid'ah. Ya, ini tentang bid'ah yang terbagi menjadi 5. Ini dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Ya, mari kita mengenali apa saja bid'ah-bid'ah tersebut. Di sini ada bid'ah yang wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Nah, sekarang ini gencar-gencarnya orang bicara bid'ah, lempar tuduhan bid'ah. Padahal beliau sendiri Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ini kan malah membagi justru. Tidak selamanya bid'ah itu buruk. Tuduhan-tuduhan yang dilemparkan oleh kaum ekstremis itu kan seringkali memecah belah dengan kata bid'ah, memecah belah orang, memecah belah umat dengan kalimat bid'ah, menuduh-nuduh bid'ah. Baiklah. Walidha qassama Ibnu Abdissalami al-hawaditha ila al-ahkamil khamsati faqala al-bid'atu fi'lu ma lam yu'had fi asri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wajibatan kata'allumin nahwi wa gharibil kitabi wa sunnati mimma yutawaqqafu fahmu syari'ati alaihi wa muharramatun madhabil qadariyati wal jabariyati wal mujassimati wa mandubatan ka ihdatsir rubuti wal madarisi wa kulli ihsanin lam yu'had fil asril awal wa makruhatan kazuhrufatil masajidi wa tazwiqil masakhifi wa mubahatan kal musafahati aqiba salati subhi wal asri wat tawassu'i fil ma'kali wal mashrabi wal malbasi wa ghairi dhalik. Fa idza arafta ma dzukira ta'lamu anna ma qila innahu bid'atun kattikhadhis subhati wat talaffudhi bin niyyati wat tahlili 'inda tasadduqi 'anil mayyiti ma'a 'adamil mani'i anhu wa ziyaratil quburi wa nahwi dzalika laisa bi bid'atin wa innama uhaditha min ahadhi amwalin nasi bil aswaqil layliyati wal la'ibi bil kurati wa ghairu dzalika min syarril bid'ati. Karena itulah Imam Ibnu Abdissalam membagi perkara-perkara yang baru itu ke dalam hukum-hukum yang 5. Jadi ini beliau Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mengutip dari Imam Ibnu Abdissalam yang mana beliau membagi bid'ah itu ke dalam 5 hukum. Wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Ya, bid'ah adalah mengerjakan sesuatu yang tidak pernah dikenal atau terjadi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bid'ah ada kalanya satu bid'ah wajibah, seperti mempelajari ilmu nahwu dan mempelajari lafadz-lafadz yang gharib, baik yang terdapat dalam Al-Quran maupun Sunnah. Gharib itu asing, di mana pemahaman terhadap syariah menjadi tertangguhkan pada sejauh mana seseorang dapat memahami maknanya. Karena memahami Al-Quran itu wajib, maka mempelajari alat-alat yang bisa membuat orang paham terhadap Al-Quran juga wajib. Karena dia adalah sarana untuk melakukan kewajiban, maka sarana itu menjadi wajib. Begitu ya pola pikirnya. Jadi kalau minum itu keharusan, maka sarana untuk minum juga keharusan. Makan adalah keharusan, maka sarana untuk mendapatkan makanan juga keharusan. Adil itu keharusan, berarti sarana untuk mencapai keadilan juga keharusan. Gitu.
Itu logikanya. Sholat itu wajib, maka sarana untuk mencapai sholat itu wajib. Zikir kepada Allah itu keharusan, maka sarana, prasarana untuk membuat orang itu bisa selalu zikrullah itu juga sebuah keharusan. Tidak bisa kita bicara sesuatu itu ahistoris dan tidak mengenali sebab akibat. Pentingnya sebab akibat di dalam memahami apa-apa yang menjadi perintahnya Allah. Ya. Jadi ini bisa kita kembangkan ya. Kalau ilmu nahwu itu wajib, kenapa wajib? Karena memahami Al-Quran Sunnah adalah wajib, supaya tidak sembrono. Tidak bisa orang menafsirkan sendiri tanpa pijakan bahasa ya. Tanpa pijakan bahasa. Orang menafsirkan kitab suci itu ABC, padahal dia tidak pernah berusaha untuk memahami kitab suci. Ya, seringkali zaman sekarang itu terjadi ya hal seperti ini. Orang bicara agama tapi tanpa menggunakan dasar. Padahal agama itu ada yang punya. Agama itu bukan miliknya dia, tapi dia mengomentari agama, membuat definisi sendiri tanpa memiliki rujukan bahasa, lughatan wa istilahan, tanpa memiliki rujukan tata bahasa dan sebagainya. Ya, jadi pentingnya ilmu itu ya salah satunya justru mengekang hawa nafsu untuk membuat definisi sendiri ya itu loh. Kemudian yang kedua bid'ah muharramah ya, seperti aliran Qadariyah, Jabariyah dan Mujassimah. Bid'ah muharramah yang diharamkan tidak ada zaman Nabi tapi diharamkan. Kalau tadi ilmu nahwu tadi Imriti Alfiyah itu enggak ada zaman Nabi, tetapi malah justru diharuskan karena itu untuk memahami Al-Quran. Nah ini bid'ah muharramah, Qadariyah, Jabariyah, Mujassimah tidak ada pada zaman Nabi, tetapi tidak diperbolehkan. Qadariyah itu aliran yang menganggap bahwa manusia itu bisa melakukan sesuatu secara bebas ya. Aliran yang mempercayai kebebasan manusia. Jabariyah itu aliran yang sebaliknya, tidak mengakui kebebasan manusia. Ini takdir, itu takdir ya. Terus Mujassimah itu aliran yang menganggap Allah itu punya jism sebagaimana makhluknya. Allah bertempat di atas, di bawah ya. Menyerupakan Tuhan dengan makhluknya, itu Mujassimah. Karena bertentangan dengan Qul huwallahu ahad, Allah yang ahad, yang unik, tak ada satupun yang serupa dengan dia ya. Mujassimah itu misalnya yadullahi fauqa aydihim ya, kalau pandangan Mujassimah itu tangan Allah berada pada tangan mereka di surat Al-Fat ya, yadullahi fauqa aydihim, tangan Allah berada pada tangan mereka. Itu kalau paham Mujassimah itu menyerupakan tangan Allah ya tangan Allah di atas tangan mereka, berarti Allah tangannya mundur, tangan mereka di bawah gitu. Nah, tapi kalau paham Ahlussunnah tidak seperti itu, maknanya tidak tekstual letterlek ya. Terus bid'ah mandubah ya, seperti memperbarui sistem pendidikan pondok pesantren dan madrasah-madrasah. Juga segala bentuk kebaikan yang tidak dikenal pada generasi pertama zaman Islam. Kebaikan yang meskipun tidak dikenal, nah inilah kontekstual ini. Memperbarui sistem pesantren dan madrasah-madrasah ya, kebaikan yang tidak dikenal. Nah ini kita memerlukan kepekaan terhadap perubahan zaman. Kita nggak bisa saklek harus mencontoh persis ya, nggak ada dalilnya semua kalau gitu. Zaman Nabi belum ada internet ya, zaman Nabi belum ada kendaraan secanggih sekarang, belum ada
medsos seperti sekarang. Nah, sedangkan anjuran untuk berbuat baik itu sudah ada sejak dulu. Anjuran untuk menghindari hal yang buruk sudah ada sejak dulu. Nah, persoalannya bagaimana menerapkan kebaikan di zaman sekarang, bagaimana mencegah hal yang buruk di zaman sekarang. Berinternet itu bagaimana yang bijak, yang baik kan gitu. Ya, internet rame dikunjungi misalnya oleh hal-hal yang kurang bermanfaat dalam hidup, misalnya yang tidak baik untuk ditonton misalnya. Ya, bagaimana kita mengisi internet itu dengan kebaikan? Nah, itu perlu terobosan-terobosan pemikiran baru, perlu mempelajari kemajuan-kemajuan teknologi yang ada sekarang, ya, dengan meremehkan internet dengan hal-hal yang positif misalnya. Makanya kepekaan terhadap perubahan itu penting. Ya, kepekaan terhadap perubahan itu penting, karena ada istilah beda desa mawacor, jadi beda tempat itu ya beda cara perlakuan. Sopan di sana belum tentu sopan di sini misalnya. Tradisi mencium tangan, ya, itu bisa baik atau tidak, tergantung apakah mencium tangan itu merendahkan diri, dan apakah ketika tangannya dicium itu membuat orang itu menjadi jumawa, sombong. Nah, kalau itu menjadikan orang jumawa dan membuat orang yang mencium tangan rendah diri, ya berarti itu ya nggak baik kan. Kemudian yang ketiga, bid'ah makruhah, seperti berlebih-lebihan menghiasi masjid, menghiasi mushaf dan lain sebagainya. Berlebihan, terlalu berlebihan membuat orang terpesona akan keindahan, sehingga hal yang inti menjadi terlupakan. Itulah akibat dari berlebih-lebihan. Padahal intinya mushaf ya dibaca, dipahami. Intinya masjid ya untuk persatuan, untuk persatuan umat. Jamaah itu tidak hanya jamaah sholat hasilnya, jamaah saling mengenal. Dengan bertemu kan orang bisa saling mengenal, diharapkan seperti itu. Tidak hanya selesai sholat selesai. Ya, kalau zaman Nabi jamaah itu ya tidak hanya sholat, karena berjamaah dalam sholat itu menjadi simbol persatuan, menjadi simbol persaudaraan. Makanya Nabi kan pernah mengatakan toh, ada orang yang tidak mau sholat jamaah itu rasanya pengen membakar rumahnya. Kalau kita dengar sekilas itu mosok sekejam itu kan ya, karena pada zaman Nabi kalau orang tidak berjamaah itu seakan-akan dia menyimpang dari sistem sosial, menyimpang melakukan penyimpangan gitu. Karena ada Nabi Muhammad, sehingga pengaruhnya Nabi sangat kuat sekali. Jadi orang yang tidak ikut berjamaah itu menandakan dia melakukan penyimpangan. Nah, kalau zaman sekarang kan belum tentu. Kalau sekarang ada orang yang nggak ikut jamaah terus pengen dibakar rumahnya kan sangat berlebihan. Iya, beda dulu beda sekarang ya. Makanya di sini perlu, kenapa ada orang yang tidak ikut berjamaah kan gitu. Apakah dia tidak merasakan persatuan dalam itu, ataukah karena masjidnya menjadi dalam tanda petik elit, sehingga orang-orang itu agak berat untuk berangkat ke masjid, lebih suka ke warung kopi, ya. Apakah seperti itu? Apakah karena jiwanya belum tertampung, belum merasa tertampung, karena masjid terkesan eksklusif, warung kopi menyediakan internet sedangkan masjid tidak. Masjid terkesan menakutkan, ada tulisan dilarang tidur, ya, dan kesan-kesan seperti itu sehingga orang lebih
suka berkumpul di warung kopi daripada di masjid, ya, sehingga orang tidak berjamaah, ya, dan sebagainya. Ya, perlu ditelisik ini, karena saya yakin kalau seandainya Nabi Muhammad itu sekarang menjadi imam masjid, wah, akan banyak orang berduyun-duyun datang, saya yakin itu, ya, karena daya tarik, daya magnetnya Rasulullah luar biasa, ya. Jadi pengaruh figur itu juga sangat penting, ya. Makanya kita tidak bisa saat ini tuh mengecam orang karena dia tidak mengikuti anjuran sunnah, tidak seperti itu, karena ini juga pengaruh daya tarik juga, ya. Daya tarik yang mengajak juga, masalahnya juga adalah karakter orang yang diajak. Jadi sama-sama pengaruh, ya, kita nggak bisa langsung main ke biahuyah. Kemudian bid'ah mubahah, seperti bersalaman setelah sholat asar atau subuh, kemudian membuat lebih dalam makanan dan minuman, pakaian dan lain-lain. Makanan disimpan untuk seminggu yang akan datang, atau pakaian tidak hanya satu, ya. Zaman Nabi itu banyak sahabat-sahabat yang pakaiannya itu satu atau dua, yang gantian sama istrinya juga banyak. Nah, sekarang kan hampir nggak ada, yo, umat Islam yang seperti itu. Maka itu mubah, ganti-ganti itu mubah. Makanan juga seperti itu. Kalau zaman Nabi itu malah ada sahabat Uwais Al-Qarni yang beliau itu kalau masih ada sisa makanan itu berusaha untuk dihabiskan. Gelisah itu kalau di rumah masih ada makanan, sisa makanan itu gelisah. Justru malah gelisahnya karena beliau mengingat, ya, atau teringat seandainya dihisab sama Allah, beliau masih punya makanan, sedangkan ada orang yang kelaparan, beliau masih punya sisa makanan. Artinya beliau gelisah itu. Gimana ini kalau dihisab Allah, saya masih punya makanan, sedangkan di sana ada orang kelaparan. Maka beliau selalu berusaha untuk bagaimana caranya makanan itu nggak ada sisanya di rumahnya. Itu Uwais Al-Qarni, itu sahabat hidup di era Nabi, tetapi disebut tabiin karena tidak pernah atau belum pernah ketemu Nabi secara langsung. Tapi Kanjeng Nabi sendiri justru merekomendasikan atau mengingatkan sahabat Umar bin Khattab untuk meminta doa kepada Uwais Al-Qarni. Itu sahabat luar biasa, itu sangat-sangat zuhud, terkenal wali juga itu. Orang biasa justru didatangi oleh Khalifah Umar untuk dimintai doa. Itu Uwais Al-Qarni yang pakaiannya, ya, paling ya satu atau dua, itu makanannya nggak pernah sisa. Kalau sisa makanan malah galau, malah kepikiran itu. Nah, kalau kita sebaliknya kan, kita galau kalau tidak ada makanan. Beliau galau karena ada sisa makanan, takut dihisab, takut dihitung sama Allah. Ada orang lapar kok malah menyimpan makanan. Nah, setelah kita mengetahui apa yang telah dituturkan di muka terus di atas, ya, maka diketahui bahwa adanya klaim bahwa berikut ini adalah bid'ah, seperti memakai tasbih, melafadzkan niat, membaca tahlil ketika bersedekah setelah kematian, dengan catatan tidak adanya perkara yang mencegah untuk bersedekah tersebut, menziarahi makam-makam dan lain-lain, maka kesemuanya bukanlah merupakan hal bid'ah. Tahlilan acara kematian itu bukan bid'ah, ya. Dan sesungguhnya perkara-perkara baru seperti penghasilan manusia yang diperoleh dari pasar-pasar malam, bermain undian, pertunjukan gulat dan lain-lain adalah termasuk seburuk-buruknya bid'ah. Itu beliau Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.